Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zulfan Hakim, mahasiswa Rekayasa Perancangan Mekanik Universitas Diponegoro di video saya yang ke-8. Ini menjadi video saya yang terakhir di semester ini mengenai pemrograman komputer. Oke, di video saya kali ini saya akan membahas mengenai MATLAB ya. Mana nanti ada ke pembahasan pertama MATLAB dan Simulink. Setelah konsep modeling dan simulation, kemudian dasar sistem dinamis, yang terakhir dasar Simulink. Oke, kita langsung saja. Nah, MATLAB. MATLAB atau Matrix Laboratory adalah perangkat lunak dan bahasa pemrograman yang digunakan untuk perhitungan numerik, terutama yang berkaitan dengan matriks dan vektor. MATLAB banyak dipakai di bidang teknik, sains, untuk melakukan perhitungan matematis, analisis data, pembuatan grafik, serta pemodelan dan simulasi sistem. Dengan sintaks yang relatif sederhana, MATLAB memudahkan pengguna dalam memahami hubungan antar variabel melalui perhitungan dan visualisasi. Kemudian Simulink. Simulink adalah tool yang terintegrasi dengan MATLAB dan digunakan untuk pemodelan serta simulasi sistem dinamis berbasis diagram blok. Ya, jadi ketika kita menginstal MATLAB dan nanti sudah terintegrasi dengan Simulink, jadi tidak perlu mendownload dua kali gitu. Berbeda dengan MATLAB yang menggunakan kode program yang bersifat teks gitu ya, Simulink bersifat visual sehingga pengguna dapat menyusun sistem dengan cara menggabungkan blok-blok fungsi. Simulink sering digunakan untuk mensimulasikan sistem mekanik, elektrik, dan kontrol karena lebih mudah dipahami secara visual. Dan modeling atau permodelan adalah proses merepresentasikan sistem nyata ke dalam bentuk model, biasanya berupa model matematika. Dan ini dibuat untuk menggambarkan perilaku utama suatu sistem berdasarkan hukum fisika atau asumsi tertentu. Tujuan modeling agar sistem nyata yang kompleks dapat dianalisis dan dipelajari dengan lebih sederhana. Dan simulasi adalah proses menjalankan model yang telah dibuat untuk melihat bagaimana sistem tersebut berperilaku terhadap waktu atau perubahan input. Dengan simulasi, pengguna dapat memprediksi respons sistem, menguji berbagai kondisi, dan menganalisis pengaruh perubahan parameter tanpa harus melakukan percobaan secara langsung. Oleh karena itu, simulasi sangat berguna dalam pembelajaran dan perancangan sistem teknik. Langsung ke dasar sistem dinamis. Sistem dinamis adalah sistem yang perilakunya berubah terhadap waktu dan biasanya dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial. Sistem ini dapat ditemukan pada berbagai bidang teknik seperti gerak mekanik, rangkaian listrik, dan aliran fluida. Contoh sederhana dari sistem dinamis adalah sistem massa pegas, di mana posisi massa berubah terhadap waktu akibat adanya gaya pegas dan redaman, yang secara matematis dapat dituliskan sebagai persamaan diferensial orde 2. Dan sistem kontrol. Sistem kontrol adalah sistem yang dirancang untuk mengatur keluaran agar sesuai dengan nilai yang diinginkan. Sistem kontrol umumnya terdiri dari masukan atau input, pengendali atau controller, plan atau sistem yang dikendalikan, serta umpan balik atau feedback. Dalam diagram blok, sinyal referensi dibandingkan dengan sinyal keluaran untuk menghasilkan error yang kemudian diproses oleh controller. Contoh sederhana sistem kontrol adalah pengaturan kecepatan motor, di mana kecepatan aktual dibandingkan dengan kecepatan yang diinginkan. Lalu controller menyesuaikan tegangan agar kecepatan motor tetap stabil.
transformasi, Laplace, dan transfer function. Transformasi Laplace digunakan untuk mengubah persamaan diferensial yang bergantung pada waktu menjadi persamaan aljabar dalam domain frekuensi. Dengan transformasi ini, analisis sistem menjadi lebih mudah. Dari hasil transformasi Laplace, diperoleh transfer function yang menyatakan perbandingan antara keluaran dan masukan sistem. Contoh transfer function sistem masa pegas redaman adalah G, fungsi S, sama dengan 1/S pangkat 2 plus CS plus K yang banyak digunakan dalam analisis dan perancangan sistem kontrol. Ini fungsinya balikan dari fungsi kuadrat ya. Jadi 1/MS kuadrat plus CS plus K ya, dimana variabelnya variabel S. Pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik bertujuan untuk menggambarkan perilaku sistem nyata dalam bentuk model matematika. Pada sistem mekanik, pemodelan biasanya melibatkan massa, pegas, dan redaman. Pada sistem elektrik, pemodelan sering menggunakan rangkaian RLC yang melibatkan resistor, induktor, dan kapasitor. Sementara itu, pada sistem hidrolik, pemodelan dilakukan dengan memperhatikan aliran fluida, tekanan, dan katup. Meskipun berbeda secara fisik, ketiga sistem ini dapat dimodelkan dengan persamaan diferensial yang memiliki bentuk matematis serupa. Kita lanjut ke bahasan yang ketiga, yaitu simulink ya, dasar simulink. Seperti yang saya jelaskan tadi, simulink adalah tool berbasis diagram blok yang terintegrasi dengan MATLAB. Digunakan untuk memodelkan serta mensimulasikan sistem dinamis. Simulink sistem dibangun dengan cara menyusun blok-blok fungsi dan menghubungkannya sesuai alur sinyal. Simulink sangat membantu karena pengguna dapat melihat respon sistem tanpa harus menulis banyak kode program. Nah, ini penggunaan atau cara membuka Simulink. Jadi Simulink dibuka dengan diawali membuka MATLAB terlebih dahulu, kemudian menjalankan perintah Simulink untuk membuka library browser. Pengguna kemudian membuat model baru, memilih blok yang dibutuhkan, menghubungkan antar blok, mengatur parameter, dan menjalankan simulasi dengan tombol run. Hasil simulasi dapat dilihat melalui blok tampilan seperti scope atau display. Saya jelaskan cara membuka Simulink ya. Cara membuka Simulink sendiri bisa diklik melalui ini, ada Simulink ya di tab Home. Kita bisa klik. Nah, ini langsung masuk ke Simulinknya, atau kita bisa menuliskannya di comment window. Seperti ini. Nanti jika kita klik enter akan masuk ke Simulink juga. Untuk membuat project baru, kita bisa memilihnya di sini bagian Simulink dan plus saja. Nah, itu akan membuat project baru di sini. Bagian yang penting selanjutnya ada di ini library browser ya, sesuai yang di PPT tadi. Ini perintah Simulink untuk membuka library browser. Pengguna kemudian membuat model baru, memilih blok yang dibutuhkan. Jadi di library browser sendiri nanti akan ada berbagai macam blok yang bisa digunakan ya. Sini banyak. Kita ingin membuat suatu project, lalu kita bisa mencarinya di sini, apapun itu. Kemudian cara menaruh di
kanvasnya. Kita tinggal misalkan aja konstan ini ya, suatu source. Kita tinggal klik kiri, tahan, kemudian seret ke kanvasnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan dulu ke PPT-nya. Dan menjalankan simulasi dengan tombol run. Jadi, jika sudah selesai membuat project misalnya ya, oke, saya akan membuat yang sangat sederhana dulu saja. Ini block source, kemudian kita tambahkan sing sebagai tampilan, kita display ini aja. Nah, ini sangat sederhana, cuma menampilkan angka yang dimasukkan gitu ya. Oke, ini angka kita masukkan. Oke, well, jika sudah selesai membuat suatu rangkaian apapun itu, kita bisa mengklik tanda play di sini untuk run. Nah, seperti itu. Kita akan masuk di sini hasilnya. Oke. Nah, hasil simulasi dapat dilihat melalui blok tampilan seperti scope. Nah, ini tadi yang saya buat. Nah, ini adalah blok display yang bisa menampilkan angka dari suatu rangkaian. Nah, sedangkan scope, scope. Nah, kita bisa masukkan yang kita lihat di sini. Misalnya tadi kan scope ya, kita enter. Nah, kemudian langsung muncul. Nah, ini dia scope. Nah, kalau display menampilkan angka berbeda dengan scope. Di scope akan menampilkan satu grafis ya. Klik double. Nah, grafis seperti ini. Yang dua. 2 kali 10 pangkat 7 ya. Seperti ini tadi. Oke. Itu. Lanjut dulu di sini. Nah, lanjutkan. Nah, ini adalah macam-macam kelompok blok yang ada di library browser tadi. Pertama, source block digunakan sebagai sumber sinyal atau input pada sistem Simulink. Contoh source block adalah step konstan tadi yang sudah saya coba, dan sine wave. Sebagai contoh, block step sering digunakan memberikan masukan berupa lonjakan nilai pada waktu tertentu, misalnya untuk melihat respons sistem kontrol terhadap perubahan input. Sync block berfungsi untuk menampilkan atau menyimpan keluaran dari sistem Simulink. Contoh sync block, scope display tadi. Sebagai contoh, block scope digunakan untuk melihat grafik respon sistem terhadap waktu. Dengan to workspace digunakan untuk menyimpan data hasil simulasi ke MATLAB. Dan ada Mat Library, ini blok-blok operasi matematika seperti penjumlahan, perkalian, pembagian, dan integrasi. Contoh blok yang sering digunakan sum dan gain. Contoh blok gain digunakan untuk mengalihkan sinyal dengan konstanta tertentu. Misalnya memperkuat sinyal keluaran sensor. Ada blok. Kemudian ada kelompok blok matrices digunakan untuk operasi yang melibatkan vektor dan matriks seperti perkalian matriks atau pemilihan elemen tertentu. Contohnya adalah blok matrix multiply yang digunakan untuk mengalihkan dua matriks. Blok ini sering dipakai pada sistem yang memiliki banyak variabel atau model berbasis ruang keadaan. Kemudian ada user defined function, memungkinkan pengguna membuat fungsi sendiri sesuai kebutuhan. Contohnya adalah MATLAB function block, di mana pengguna dapat menuliskan kode MATLAB di dalam Simulink. Contohnya, blok ini dapat digunakan untuk membuat rumus nonlinear yang tidak tersedia pada blok standar Simulink. Dan ada lookup tables, digunakan untuk merepresentasikan hubungan input-output berdasarkan data tertentu, bukan persamaan matematika. Blok ini sangat berguna jika
hubungan sistem diketahui dari data eksperimen. Contohnya penggunaan tabel untuk menentukan karakteristik motor berdasarkan data kecepatan dan torsi. Dan ada max, dmax, dan bus. Blok max digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu vektor, sedangkan dmax digunakan untuk memisahkan vektor menjadi beberapa sinyal. Bus digunakan untuk mengelompokkan banyak sinyal dalam satu jalur. Contoh, beberapa sensor dapat digabungkan menggunakan mux sebelum diproses oleh satu blok kontrol. Selanjutnya, selektor dan switches. Selektor digunakan untuk memilih elemen tertentu dari vektor atau matriks, sedangkan switch digunakan untuk memilih jalur sinyal berdasarkan kondisi tertentu. Contoh, block switch dapat digunakan untuk memilih sinyal A atau B berdasarkan nilai logika atau ambang batas tertentu. Selanjutnya ada blok logic operation, berisi blok logika seperti AND, OR, NOT, dan XOR. Blok ini digunakan pada sistem yang melibatkan keputusan logika. Contohnya adalah sistem pengaman yang hanya aktif jika dua kondisi terpenuhi secara bersamaan menggunakan blok AND. Oke, selanjutnya subsistem. Subsistem digunakan untuk mengelompokkan beberapa blok menjadi satu kesatuan agar model lebih rapi dan mudah dipahami. Subsistem membantu dalam pengelolaan model yang kompleks. Contohnya, satu subsistem dapat mewakili keseluruhan model motor dalam sistem kontrol. Using M-Files. Using M-Files berarti memanfaatkan file MATLAB. Nah, jika kita menyimpan suatu file dari MATLAB, nanti bentuknya akan atau formatnya akan menjadi .m. Nah, di using M-Files kita dapat memanfaatkan file MATLAB di Simulink. M-File dapat digunakan untuk mendefinisikan parameter, fungsi, atau perhitungan tambahan yang kemudian dipanggil oleh Simulink. Sebagai contoh, parameter sistem seperti massa, konstanta pegas, atau gain control dapat didefinisikan di M-File agar mudah diubah tanpa mengedit model Simulink. Oke, jadi itu saja untuk video saya yang ke-8 ini. Cukup singkat karena saya cuma membahas mengenai dasar-dasar dari Simulink tanpa melakukan praktek. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.